Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto di Pekarangan Rumah biasa. Sore ini kita akan coba membuat nutrisi untuk tanaman yang murah dan mudah. Apa itu? Yaitu menggunakan kotoran sapi yang sudah menjadi kompos. Nih seperti ini nih bahan bakunya. Bahan baku utama adalah kotoran sapi yang sudah menjadi kompos. Tandanya bahwa kotoran sapi sudah menjadi kompos yaitu ketika kita raba ini sudah seperti tanah, rasanya seperti tanah, ya. Ini dia, seperti tanah. Meskipun menggumpal dia mudah dipecahkan ini seperti ini, seperti tanah. Nah ini tandanya sudah menjadi kompos dan jika dipegang itu dingin, ya, tidak panas lagi karena gas metannya sudah tidak ada, sudah habis. Nah dari baunya juga ketika kita cium, ini baunya bau tanah. Bukan bau seperti kotoran sapi yang masih baru, ya. Ini dia. Baunya sudah seperti tanah. Bentuknya ini seperti ini. Nah, kotoran sapi yang sudah menjadi kompos ini sebenarnya sudah bagus untuk tanaman, sudah mengandung 3 unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman yaitu N, P, dan K. Nitrogen, fosfor, dan kalium, ya. Ketiga-tiganya sudah terkandung di dalam pupuk kandang kotoran sapi ini, meskipun jumlahnya relatif sedikit, ya, karena ini alami organik. Nah, kemarin di video saya sebelumnya, video kami sebelumnya, yaitu video 2 hari yang lalu, kalau salah itu tentang pas pada saat kita panen terong dan kacang panjang, saya sampaikan bahwa terong yang kami panen itu adalah buah pertama. Kita dapat satu pohon itu cuma 1 buah, sedangkan yang di atasnya itu masih bunga. Ya, ada 1-2 yang juga sudah berbuah kecil, tapi rata-rata masih bunga. Nah, ada teman kita yang komentar di video tersebut bahwa supaya terongnya berbuah lebat, maka coba disiram menggunakan larutan yang didapat dari hasil rendaman pupuk kandang kotoran sapi. Nah, beliau kalau nggak salah namanya Mas Dava siapa ya? Coba nanti kita lihat. Namanya Mas Dava. Dia menyarankan untuk supaya kotoran sapinya jangan langsung diaplikasikan ke tanaman, tetapi melalui proses dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya meningkatkan kadar nitrogen, ya, supaya kadar nitrogennya itu lebih meningkat. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah sekali, yaitu kita sediakan pupuk kandang, ini kotoran sapi yang sudah menjadi kompos, kemudian wadah, ini ember yang kecil saja, nggak masalah. Ini 25, ini bekas cat yang 25 kilo. Tadi saya sempat membelinya di toko, harganya 25.000 ini satu. Nah, kemudian kita gunakan air kita gunakan air sumur. Biasanya ada yang menggunakan air pump, tapi karena air pump itu mengandung kaporit, ya, sehingga kita gunakan air sumur saja yang asli murni ini, air sumur. Caranya mudah sekali, kita masukkan ini pupuk kandang ini ke ember. Ya, 3/4-nya saja, ya, jangan sampai penuh. Nih, 3/4 dari ember. Tambahkan sedikit lagi, kurang. Ya, 3/4 ember. Ini walaupun menggumpal, tapi kalau dipecahkan mudah sekali. Ini sudah menjadi kompos dan baunya tidak menyengat lagi, rasanya dingin. Nah, kemudian langsung kita siram dengan air sumur. Sampai penuh. Setelah penuh seperti ini, kemudian kita biarkan selama 12 jam, ya. Kita biarkan selama 12 jam sehingga terjadi proses apa, saya juga belum bertanya kembali tentang bagaimana prosesnya. Cuma beliau Mas Dava itu menyarankan seperti ini.
Dengan cara seperti ini akan meningkatkan kadar nitrogen yang terkandung di dalam kotoran sapi ini, sehingga ketika diaplikasikan ke tanaman itu akan lebih baik lagi. Nah, nanti setelah 12 jam, besok berarti ini, besok kita ambil ini kotoran sapinya kita ambil, kemudian digunakan untuk kita taburkan di atas media tanam ya, yang untuk sayuran-sayuran sebelah sana. Kita gunakan untuk pupuk di atas di media tanam. Langsung diaplikasikan ke tanaman. Ini sudah mengandung banyak nitrogen. Nah, kemudian airnya. Nah, ini tadi kebetulan kotoran sapinya ada di bawah pohon bambu sehingga banyak sekali ini seresah bambu. Dan tadi juga saya sempat membaca, kemarin saya bertanya kepada PPL Kecamatan Trimulyo, di Facebook saya tanya, namanya Bu Vivi Avanti. Saya bertanya, Bu, bagaimana, ada teman saya yang tanya bagaimana cara membuat PGPR dan cara pengembangannya. Kemudian beliau tadi sudah menjawab, proses pembuatannya agak lumayan rumit. Besok kita praktekkan. Yang intinya salah satu bahan bakunya untuk membuat PGPR adalah seresah pohon bambu ini, baik daunnya maupun ranting-rantingnya, dan utamanya adalah akar dari pohon bambu. Besok coba kita akan praktekkan. Oh iya, PGPR itu bahasa Inggris, yang intinya adalah bakteri yang sangat bagus yang diperlukan untuk tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Bakteri yang sangat-sangat bagus, lebih bagus dari bakteri-bakteri yang lain. Itu adalah bakteri yang berasal dari akar tanaman bambu dan seresahnya. Oke, besok setelah 12 jam kotoran sapinya kita gunakan untuk pupuk, kemudian airnya juga bisa kita gunakan untuk menyiram sebagai pupuk juga, karena ada zat-zat juga yang terlarut di dalam air sehingga kita manfaatkan juga. Nah, rencananya sih besok kita coba tambahkan EM4 juga. Nantilah tanya lagi ke Mas Dava bagaimana kalau ditambah EM4, bisa apa tidak, nanti kita tanyakan karena saya belum sempat bertanya lagi di komentar. Ini diisi sampai penuh, kemudian kita biarkan 12 jam. Selain di komentarnya Mas Dava, selain membuat pupuk organik seperti ini dari kotoran sapi, beliau juga menyarankan supaya tanaman terong kami itu bisa berbuah lebat. Itu beliau menyarankan supaya menggunakan rendaman sabut kelapa ya. Beliau menyarankan kita ambil 25 kg sabut kelapa, kemudian kita masukkan ke dalam drum, kita rendam, tapi cukup lama. Perendamannya dilakukan selama 3 minggu atau 21 hari. Setelah 21 hari, airnya itu sudah banyak mengandung nitrogen yang bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, dari pengaruh tanaman yang disiram dengan nitrogen dari rendaman sabut kelapa itu bisa berbuah dengan lebat. Itu menurut Mas Dava. Juga nanti kita akan praktekkan, cuma sayangnya kita tidak punya drum yang besar yang untuk sabut 25 kilo, tapi besok rencananya kita akan gunakan pakai ember ini saja ya, semuatnya lah, berapa nanti sabut kelapanya berapa, tidak masalah. Yang penting kita uji coba dulu, hasilnya bagaimana nanti kita laporkan juga. Oke, hari ini kita cukupkan dulu cara pembuatan ini pupuk organik baik padat, pupuk organik padat sekaligus pupuk organik cair menggunakan limbah kotoran sapi yang sudah menjadi kompos. Nanti kita akan gunakan untuk tanaman-tanaman kita, tumpang sari ya, banyak sekali jenis tanaman seperti biasa sudah kita perlihatkan ya. Nanti kita akan gunakan itu untuk memupuk itu supaya nanti hasil panennya lebih banyak lagi. Oh iya, ini juga tadi kita buat media tanam dari kompos kotoran sapi, tapi langsung tidak melalui perendaman. Tadi karena sudah tidak sabar lagi, kita mau buat media tanam untuk
memindahkan banyak sekali. Kita sudah punya bibitan ini seperti ini tomat. Ini tomat sayang sekali. Tomat sayang sekali sudah siap pindah, tapi kita belum punya medianya, maka kita buatkan, nanti kita masukkan ke dalam karung. Oke. Demikian dulu video tentang bagaimana cara meningkatkan nitrogen dari pupuk kandang kotoran sapi. Secara mudah sekali ya, simple dan cepat kita lakukan. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe ya di video kami di bawah itu untuk berlangganan gratis video-video kami selanjutnya tentang bagaimana cara kami mengelola pekarangan rumah untuk mendapatkan bahan makanan sayuran organik sehat untuk keluarga kita. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.